Haleluya, puji Tuhan. Saudara terkasih, kita berjumpa kembali di dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia di tahun yang baru. Tidak juga lupa saya ucapkan selamat tahun baru, dan biar kiranya berkat dan kebajikan Tuhan terus mengikuti kehidupan kita di tahun 2023 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kami boleh melewati tahun 2022 dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh masuk di tahun yang baru juga dengan berkat yang berkelimpahan dari Engkau. Mari Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami, dan kami semua siap menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita ke dalam Ibrani 10 di ayat yang ke-16 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Puji Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang baru kita baca, Rasul Paulus mengingatkan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan pemberian dari Tuhan. Sebab keselamatan dalam hukum Taurat itu adalah hal yang mustahil atau hanya bayangan semata. Karena pada hakikatnya hukum Taurat tidak dapat memberikan keselamatan kepada seseorang. Bahwa seseorang untuk melakukan ke-10 hukum Taurat adalah sesuatu hal yang sangat sulit, bahkan mustahil. Oleh sebab itu, apabila kita berusaha selamat untuk mengikuti hukum Taurat, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tetapi dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah kita, dengan Yesus mempersembahkan hidupnya buat kita, dan itulah yang memberikan keselamatan kepada manusia. Sebab darah lembu jantan atau darah domba itu tidak berkuasa untuk menghapus dosa manusia. Hanya darah anak domba Allah yang tercurah di Golgota itu yang mampu membebaskan umat manusia dari dosa. Itu yang mampu menyucikan saudara dan saya terhadap kesalahan dan dosa dan kutuk yang menimpa manusia. Oleh sebab itu, saudara terkasih, kita telah dikuduskan satu kali, dan hanya satu kali untuk selamanya, yaitu melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan persembahan tubuh Yesus Kristus adalah karya terbesar yang diberikan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib perlu kita ingat, itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita, kasih yang tanpa tulus dan tanpa pamrih. Dan pagi hari ini kita perlu menyadari bahwa pengorbanan Yesus sekalipun itu gratis, tetapi mahal saudara nilainya. Dan oleh sebab itu, biarlah pengorbanan Yesus tidak boleh menjadi hal yang sia-sia dalam hidup kita, tetapi harus membawa perubahan yang positif dalam hidup kita, harus memberikan impact dalam kita melakukan hidup kita sebagai orang Kristen. Ada 3 hal yang kita seharusnya sebagai umat Kristen alami melalui peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang pertama, kita harus belajar mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya,
maka Tuhan juga sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan apa yang sudah kita capai saat ini, maka kita harus mensyukuri, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur dengan keadaan kita. Apa yang belum Tuhan wujudkan, janji Tuhan yang mungkin belum terwujud dalam kehidupan saudara, tetapi saudara bisa melangkah sampai saat ini, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka juga kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita yang seharusnya binasa, tetapi kita diluputkan dari maut oleh karena pengorbanan Tuhan. Saudara mungkin sudah berkata, kehidupan saya kotor dan saya malu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya takut untuk beribadah kepada Tuhan karena ada begitu banyak kesalahan yang saya lakukan kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, Yesus berkata dalam Lukas 5 ayat 31, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dan merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan kita, percayalah, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Dia akan menerima kita dengan tangan terbuka, asalkan kita mengakui kesalahan kita dan merendahkan diri dalam Tuhan. Kemudian hal yang kedua saudara, yang seharusnya kita alami sebagai umat Kristen, yaitu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah, tetapi Dia sudah menjadi teladan. Dia sudah memberikan teladan bagi kita di atas kayu salib. Berbagai macam kata-kata kasar dan kekerasan fisik yang sangat brutal dan kejam yang dialami Yesus pada waktu proses Dia disalib. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus di tengah-tengah kesakitan, Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita belajar dari teladan Kristus, kalau kita belajar dari teladan Yesus, walaupun dengan kondisi terluka, walaupun dengan kondisi kesakitan, Dia masih bisa mengampuni orang yang menyakiti Dia. Maka seharusnya kita juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena hanya melalui pengampunan kita kepada orang yang bersalah kepada kita, kita diberikan kelegaan, saudara. Dan hal yang terakhir, melalui peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita pun harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan tidak bercacat celah. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati." Puji Tuhan. Kata persembahan, saudara, kalau saudara mendengar kata-kata persembahan, itu bukan hanya mengenai uang kolekte yang kita berikan setiap minggu, tetapi persembahan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, termasuk di dalamnya waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan hidup kita. Itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, supaya kita mempersembahkan apa yang kita miliki sebagai persembahan yang kudus, tidak bercacat celah. Karena hanya dengan demikian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebab saudara terkasih, apapun yang kita miliki itu mungkin tidak akan cukup untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, kalau kita melakukannya dengan kehidupan yang semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan, hanya itulah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara terkasih, biarlah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita pun mampu, kita pun dapat mempersembahkan tubuh kita. Karena memang Tuhan adalah yang mempunyai kehidupan ini. Karena Tuhan yang memang berdaulat penuh atas hidup kita. Sehingga saudara, kalau kita mempersembahkan hidup kita, kalau kita menaruh hidup kita di tangan yang penuh kasih, yakinlah kita melangkah di tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan
dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menolong kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang mengasihi kita, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan biarlah di tahun yang baru ini, hidup kita semakin berkurang dan hanya Yesus yang semakin bertambah dan semakin nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Bapa terkasih, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh melewati tahun 2022 dan melangkah di tahun 2023 bersama dengan Engkau, dengan keyakinan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sehingga hari ini kami dapat berkata Ebenezer, dan kami juga dapat berkata Immanuel, bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, supaya kami tidak berdosa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang menjadi jawaban doa, Tuhan yang memberikan jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan roh damai sejahtera untuk bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari demonstrasi, dari kerusuhan, dari anarkis, apapun juga itu yang dapat menyebabkan bangsa ini terpecah belah. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap aktivitas yang kami lakukan pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati apapun yang saudara kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan mengasihi saudara.